Eh, Terima kasih. Tapi saya nggak bisa. Kenapa, Pak? Tadi saya sedang menunggu seseorang. Tapi saya rasa dia tidak bisa datang ke sini, Pak. Permisi. Kurang berpikir maju ke depan, kurang profesional, dan cara kerja kuno sekali. Saya yakin proses kerja ini sulit untuk bertahan lama. Maksud Anda, Retro dan Pak Utama? Saya tidak menyebutkan siapapun. Masya Allah, Pak Edo. Anda sendiri tahu kan apa akibatnya membangunkan singa yang tidur? Sudah? Saya nggak nyangka. Ternyata Anda bisa marah juga. Sana laporin. Mau kemana? Loh, tadi katanya... Mi. Fitri mau ngomong sesuatu. Ayo, Fit. Ngomong. Mau ngomong apa, Fit? Ayo dong, Fit, ngomong. Tadi katanya mau ngomong. Fit, kalau kamu mau ngomong, ngomong aja, nggak apa-apa kok. Jangan takut. Tuh, Mami aja sampai penasaran. Ayo ngomong. Kita di sini kan keluarga, Fit. Ngomong aja, Fit. Nggak apa-apa. Terbuka aja sama kita kok. Tadi waktu di taman, Farel maksa mau nyium aku. Maaf, Pak. Tolong bilang ke Farel ya. Jangan macem-macem sama aku. Farel, kamu apa-apaan sih? Enggak, Bi. Cuman bercanda doang kok. Lagian lu juga sih, Rel. Ngapain macem-macem sama Fitri? Lu tahu kan, cewek itu nggak bisa ditebak. Kita sering nggak tahu loh kalau mereka mau lakuin apa. Iya udah deh. Nanti kalau aku mau nyium, aku bikin proposal dulu ya. Ya udah deh, kalau gitu kita sholat tarawih dulu yuk. Ya. Ya ampun, Nak. Kamu nyimpan makanan itu dari tadi siang? Nggak tahu tuh juga. Dari tadi siang, setiap tukang dagang di stop. Dia beli, terus disimpan-simpan. Katanya sih buat buka nanti. Kamu ini gimana sih, Nak? Lagian mana mungkin kamu habisin semua? Lapar mata aja tahu. Wes makan kolak juga paling udah kenyang. Man, Mama juga. Kok lupa? Man, kamu itu sama waktu kamu kecil dan sekolah, selalu kalau bulan puasa itu beli makanan, kumpulin makanan. Pas buka, mana kamu makan? Apa-apaan sih? Buka-buka masa lalu.
males. Pak, beliin juga petasan sama kembang api ya, Pak? Kembang api boleh, petasan nggak? Gak apa-apa, petasan kan setu, Pak. Bahaya, nak. Papa tuh paling kesel kalau ada orang nyalain petasan. Apa berat banget sih? Juga, papa kamu itu trauma. Soalnya, waktu kecil, celananya dimasukin petasan sama temennya. Hah? Beneran, Pak? Apa-apaan sih? Ini zaman dulu banget. Pantat Papa gosong ya? Iya, gosong. Kayak pantat panci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aduh, kacau nih. Cabut ah. Mau kemana, Man? Mau taraweh, mah? Tumben kamu. Atau kamu mau menghindar dari Nabila ya? Permisi, Bu, Pak. Mari. Mau nganterin ini. Ada titipan dari Umi, Bu. Aduh, terima kasih ya Nabila. Sekalian mau nganterin undangan pengajian. Buat Bapak sama Ibu. Buat besok. Terima kasih ya. Insya Allah kami bisa datang. Ya, silakan. Duduk, Bel. Duduk. Ayo. Pak, ada Tante Nabila, Pak. Ketemu sebentar, Pak. Gimana sih nih? Pak, jangan ke anak kecil dong. Pak. Kok jadi yang diomelin si Yoga sih? Sebenarnya bapaknya siapa? Gua apa dia? Om, ayo Om, keluar Om. Jangan ngumpet dong Om, ayo keluar. Yuga, Nadine, udah nggak usah dipanggilin. Lagian Tante juga udah mau pulang kok. Ini kan udah mau waktunya taraweh. Nabila, tunggu sebentar aja ya. Sebentar. Nah, tuh dia keluar. Man, lebih baik kamu taraweh di masjid yayasannya Pak Ustadz. Sekalian ngantar Nabila. Kasihan tuh, udah malam. Iya, Man. Lagian kan kamu mau bantu ngurus masjid itu. Ayo dong Pak, anterin Tante Nabila. Iya Om, kasihan. Lagian udah malam. Ya udah deh, Bil. Kita pulang yuk. Sekalian aku sholat tarawih di sana. Atas nama cinta. Alhamdulillah. Iya, Pi. Mami juga rasanya nggak pernah sebahagia ini. Ya, kita doakan saja ya. Semoga dalam kehidupan kita selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Amin. Fit, boleh kamu kapan bisa keluar dari rumah sakit? Nanti jangan lupa sampaikan pesan saya ya. Begitu beliau sembuh, saya mengundang beliau untuk buka puasa di sini. Makasih banyak ya, Pak. Mudah-mudahan boleh cepat sembuh. Bil, aku mau minta maaf ya. Kalau kamu merasa terganggu oleh omongannya anak-anak, mereka tuh emang suka pada ngaco. Enggak kok Mas, saya nggak ngerasa terganggu sama tingkah mereka. Yuga sama Nadine itu anak-anak yang manis. Makasih ya buat... monyong, meleduk lu, meleduk, Dor. Aduh, kurang ajar banget tuh anak. Sorry Bil, kaget.
Sampai mana tadi? Masalah juga sama Nadine ya? Emang tuh mereka suka maksa aku untuk monyong meluduk lagi. Pantat gue kosong. Aduh. Udah kurang ajar banget sih. Woi, belum puasa nih. Kagak tahu apa petasan dilarang. Bubar. Bahaya tahu. Mas, penyakit lamanya kambuh lagi ya? Apaan? Itu tadi, latah. Gak nyangka ya, Mas orangnya latahan. Aduh, Bil. Sebenarnya aku nggak latah. Cuman kalau misalnya kaget dalam skala sedang sampai kecil, latahnya nggak bakal keluar. Tadi kaget beneran. Mas, saya maklum kok. Mungkin Mas belum bisa ya ninggalin kebiasaan lamanya. Maksudnya? Ketularan sama orang yang ketemu di mall itu. Mantan teman kerja Mas kan, waktu masih di salon. Aduh, mampus deh gue. Nabila masih nganggap gue mantan Mbak Anji kali ya? Mas tenang aja ya. Latah itu bisa sembuh kok. Asal jangan dibiasain otak kosong. Mos. Halo? Iya Pak, dari mana nih? Dari pihak rumah sakit? Iya Pak, gimana kabar anak saya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Secepatnya saya akan ke sana. Iya Pak. Gimana Al? Anak kamu udah sehat? Udah boleh pulang? Alhamdulillah Mos, kabar dari rumah sakit sih begitu. Syukur deh kalau gitu, aku ikut seneng. Terus, kamu kok masih di sini? Bukannya buru-buru jemput dia? Aku mau kasih laporan dulu ke Pak Utama. Nggak enak, aku pergi ninggalin kerjaan. Hebat ya kamu Al. Emang sih seharusnya karyawan yang baik harus punya disiplin dan tanggung jawab. Dan kalaupun mau pergi keluar kantor sebentar, harusnya minta izin. Bukannya nyelonong keluar masuk gitu aja, ya kan? Yaudah deh, aku duluan ya, Al. Loh, Mos, kamu nggak naik lift? Nggak usah, pakai tangga aja sekalian olahraga. Tan, lu belum ngomong sama Moza? Jangankan ngomong, Al. Teguran aja enggak. Lu masih berhubungan sama Nisa? Tan, sorry ya bukannya gue ikut campur. Tapi Moza kurang apa sih Tan? Sampai lu tega ngelakuin ini sama dia? Al, Nesa tuh beda. Dia ngertiin gue banget. Dia gak pernah ngelarang gue. Dia gak pernah minta gue ini, itu. Gue nyaman jalan sama dia. Soalnya dia bisa nerima gue apa adanya. Itu hak lu Tan. Tapi gue pengen ngasih tahu lu sesuatu. Apaan, Al? Waktu lu pergi tanpa keterangan, Moza lah yang melindungi lu Tan. Dia sengaja bilang sama Pak Utama kalau lu sakit. Supaya lu gak kena SP. Selamat pagi, Pak. Fitri, apa konsep baru udah selesai? Dikit lagi, Pak. Sebentar ya. Baik, kamu bawa ke ruangan saya ya. Baik, Pak. Oh, silakan. Pagi, Pak. Ini konsepnya sudah selesai. Bagus. Frida bilang kamu sama sekali nggak punya pengalaman sebagai copywriter. Tapi ternyata kamu bisa belajar cepat ya. Saya suka kerja kamu. Makasih, Pak. Permisi. Oh, tunggu Fit. Sebagai sekretaris Vero dulu, kamu pasti tahu siapa pacar dia. Maksudnya? Ya, orang kayak Vero nggak mungkin masih sendirian.
Maksud saya, buat apa Bapak mesti tahu hal ini? Fitri, sekarang saya bos kamu. Tolong jawab pertanyaan saya aja. Kalau begitu saya jawab, saya sama sekali nggak tahu. Gak mungkin aku kasih tahu soal itu, Dok. Mengingat apa yang kamu udah lakuin pada retro kemarin. Permisi. Tunggu, Fit. Saya belum selesai bicara sama kamu. Kamu tahu peraturan perusahaan ini. Kalau saya mau bicara sama karyawan sayalah yang bilang kalau selesai atau belum. Maaf, Pak. Saya nggak tahu kalau peraturan itu memang sudah ada di offering letter saya. Ya mungkin saya nggak teliti bacanya sewaktu saya tanda tangan kontrak. Oke. Kita udah keluar konteks. Padahal saya cuma mau nanya ke kamu, siapa pacar Farel? Pak, jawaban saya sama seperti jawaban saya yang tadi. Saya benar-benar nggak tahu. Lagi pula kan itu hal yang sangat private buat Pak Farel. Meskipun sifatnya private, tapi di mana-mana sekuritas pasti tahu siapa pacaran sama bosnya. Pak, selama saya kerja di Retro sebagai sekretarisnya Pak Farel, saya cuma mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan aja. Dia nggak pernah sharing sama saya tentang masalah pribadinya. Oke, udahlah. Kamu boleh keluar sekarang. Thanks ya. Maaf Pak, permisi. Anak itu udah ketularan dan dia les Farel. Wah, penampilan Kamaya beda banget. Emang mau kemana? Mau pemotretan, Kai? Pemotretan? Iya, Kay. Kakakmu ini kan mau jadi cover majalah wanita. Dan bentar lagi kakakmu akan menjadi model. Selamat ya, Kak? Ya enggak lah, Mam. Cuman iseng kok. Iseng gimana sih, Mai? Kalau kamu jadi model profesional, kan aku juga yang bangga. Udah telat kali, Mas. Udah umur berapa aku ini? Ya, Al? Anak kita udah bisa dibawa pulang. Alhamdulillah. Ya udah, aku kesana sekarang ya. Aku kangen banget sama dia. Udah. Kay, cucu Mami bisa dibawa pulang. Kayla, kamu jangan nangis terus dong. Sekarang jawablah pertanyaan Mami. Mi, aku tuh bukan nangis sedih, tapi aku terharu. Ya udah. Kalian semua tahu kan, Inferno berusaha menjaga Retro dengan perang terbuka seperti itu. Tapi kita jangan patah semangat. Ini malah bisa dijadikan sebagai cambuk buat kita. Supaya kita bisa memberikan hasil yang terbaik. Ada pertanyaan? Mau Stan nanti taruh draft budgetnya di meja saya ya. Oke, Rel. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, meeting saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Mos, kamu ada masalah? Kenapa, Mos? Masalah sama Tristan belum selesai juga? Belum, Rel. Aku masih marah banget sama dia. Mos, kalau kamu nggak mau ngomong sama dia, kapan masalahnya selesai?
Ajak ngomong dong, Mos. Jangan diem aja. Aku juga pengen, Rel. Tapi tiap kali aku mau ngajak ngomong dia, aku malah makin sakit hati. Aku ngerti sih, Mos. Hati kamu masih butuh recovery dulu. Jadi dia berani menolak pertanyaan Bapak? Ya itu pasti didekan Farel. Apa mungkin semua orang retro memang begitu ya, Pak? Saya juga kaget. Selama ini belum pernah saya didebat anak buah saya seberani dia. Bener kan saya bilang, Fitri itu nggak cuma idealis, tapi juga keras kepala. Tapi kamu sebagai sesama perempuan, pasti bisa lah menolak siapa pacar Farel. Sama Bapak aja dia berani nolak. Apalagi sama saya, Pak. Ayolah, pasti kamu bisa. Ajak dia makan siang, ngobrol santai. Pasti lama-lama informasi itu udah keluar. Tapi saya nggak begitu yakin, Pak. Perempuan, kalau sudah makan dan ngobrol, apa yang dibicarakan kalau tidak masalah pria? Dan kamu bisa langsung korek tentang Farel di situ. Baik, Pak. Akan saya usahakan. Males banget ngorek info tentang pacar Farel. Kalau boleh milih, lebih baik aku ngorek siapa perempuan yang kamu tunggu selama ini, Edo. Gila kamu, Fit. Cari mati aja. Masa Big Boss dilawan? Tik, itu bukan masalah Big Boss, bawahan atau siapapun. Tapi kalau udah menyangkut soal prinsip, ya aku mesti berani ngadepin siapapun. Kamu hebat, Fit. Belajar dari siapa? Dari mantan bos aku waktu di Retro. Pak Farel itu. Ya, bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri, barusan dokter udah periksa kondisinya Bule. Dan ternyata semuanya udah bagus. Jadi nanti sore Bule udah bisa pulang ke rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur alhamdulillah ya, Bil. Bil, aku titip Bule sama kamu dulu ya. Tolong jagain ya, Bil. Nanti insya Allah aku setelah pulang dari kantor aku kesana ya sama Farel. Iya, Assalamualaikum. Fit, tadi kamu bilang kamu sama Farel. Iya, Farel. Bukan Farel Reto, tapi Farel temen aku di kuliah. Emang banyak ya yang namanya Farel? Kok bisa sampai samaan gitu sama mantan bos kamu? Aduh, salah ngomong lagi. Farel yang teman kuliah itu pacar kamu ya? Hai Fit, kamu puasa nggak? Insya Allah Bu, ada apa ya? Nanti sore saya mau ngajak kamu buka puasa bareng, sekalian ngobrol-ngobrol santai. Bisa kan? Maaf ya Bu, kan alhamdulillah bule saya udah sembuh. Jadi nanti saya masih jemput dia ke rumah sakit. Oke, saya sudah terima ide dari kalian semua. Tapi dari sekian banyak, saya nggak nyangka ada ide payah begini. Kasar banget sih orang ini. Saya nggak tahu ada apa di dalam kepalanya waktu bikin konsep ini. Saya rasa saya membuat konsep ini sudah semaksimal mungkin. Ini kamu bilang maksimal? Iya, kalau memang saya udah nggak dibutuhkan lagi dari kantor ini, saya siap untuk keluar sekarang juga. Apa kamu orang yang mudah menyerah? Tenang Fitri, kamu masih tenang. Ini cuma trik dia aja untuk menguji mental kamu. Ya, mungkin karena dia nggak bisa ngorek kamu tentang Farel. Saya sudah memutuskan untuk menggunakan ide yang ini. Tapi tentu dengan visi, ya.
Waalaikumsalam. Mana cucuku? Bu, itu kan cucu saya juga. Cucu bersama. Jadi siapa namanya Al? Masa kita manggil Dedek terus? Memangnya kalian belum menemukan nama yang pas ya? Ya, masih belum serk, Pi. Masih belum ada yang cocok. Disiapin dari dulu. Dulu waktu di USG kata dokternya anaknya cewek. Ya jadi kita nyiapinnya nama cewek, Pi. Tapi ternyata cowok. WSG kok bisa salah ya? Ya bisa salah lah, Pak. WSG kan mesin, bukannya Tuhan. Tumben kamu pintar, Man. Ya, sering kejadian kayak gini, Mas, pas USG. Soalnya biasanya itunya ngumpet. Itunya? Maksudnya itunya apaan, Tante? Kok udah ngeliatin gue sih? Tuh, jawab tuh pertanyaan anakmu. Ah, pilihan pertanyaan menjebak dan susah, gue suruh jawab. Yaudah, ikut ke dapur. Kok ke dapur, Mas? Trik gue, Dok. Kalau udah liat makanan, kan nggak ditanya-tanya lagi pertanyaan yang tadi. Yuk. Fit, kita pacaran jadi kayak backstreet gini ya? Biarin deh, Rel. Yang penting kan aman. Daripada nanti kalau Edo tahu, bisa gawat. Nanti dia semena-mena sama aku. Kamu emang pinter, Fit. Udah buruan yuk. Kok nyuruhnya gitu sih? Kesannya aku supir banget. Maaf ya, Rel. Nggak sengaja. Lagi deg-degan. Yuk. Alhamdulillah ya, Fit. Bule udah sembuh dan udah boleh pulang. Mudah-mudahan habis ini rencana kita berjalan mulus ya. Iya, Rel. Mudah-mudahan nggak ada halangan lagi ya. Benar ya kata kamu, Fit. Kesabaran itu emang pahit. Tapi pasti manis hasilnya. Aku bahagia banget, Fit. Apalagi tadi aku dengar kabar bayinya Kayla udah boleh pulang. Alhamdulillah. Terus sekarang tinggalnya sama siapa? Maksud aku di rumah mana? Di rumah kamu? Apa di rumahnya Aldo? Ke rumah Aldo. Kalau boleh pulangnya kemana, Fit? Kan aku ngabarin papanya Aldo. Mereka mana tolong supaya boleh tinggal di sana aja. Ya, kalau ke rumah Nabila kan kejauhan. Wah, asik dong. Tambah rame tuh rumah. Alhamdulillah. Udah buka, Rel? Fit, kamu ada makanan atau kue nggak? Enggak, lupa. Aku juga di mobil nggak ada permen lagi. Padahal kalau udah buka kan harus disegerakan kan? Iya, emang sih nggak boleh dilama-lamain. Nggak ada warung atau apa ya? Seenggaknya kan kita ngebatalin dengan minum dulu. Kok berhenti? Kamu ngapain? Mau batalin puasa. Tapi kok Kalau aku nyium kamu, apalagi pakai nafsu, kan puasanya pasti batal. apaan sih? Gak mau. Fit, sekarang kan kondisinya kita nggak ada makanan dan minuman. Kan puasa itu kalau udah buka harus disegerakan. Ya, tapi nggak dengan cara kayak gini juga. Iya, aduh. Jadi gimana nih? Emang nggak ada makanan dan minuman kan sekarang? Jadi mendingan sekarang kamu berdoa buka puasa. Jadi biar bukanya lebih afdol. Nggak mau. Udah buruan jalan. Ntar juga di depan ada warung. Tapi kalau di depan nggak ada warung, bukanya pakai cara aku ya, boleh ya? Gak. Pelit. Nah, marah-marah kayak gitu kan juga udah batal. Ayo.
benar kata Aldo sama Farel. Aku nggak boleh ngediemin dia terus kayak gini. Aku harus ngomong sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rel? Gimana Bule? Udah sehat kan? Kita pulang sekarang ya. Ya. Fit, kamu packing dulu deh. Aku mau beresin urusan administrasi. Makasih ya, Rel. Farel, Iya Bule. terima kasih banyak ya nak. Kamu udah banyak sekali nolong Bule selama Bule dirawat di rumah sakit. Bule jangan ngomong kayak gitu dong. Ini juga udah kewajibanku kok Bule. Moza? Aku sengaja kesini mau ngajakin kamu buka bareng. Sekalian ngomongin masalah kita, Tan. Tapi Siapa, Tan? Oh, kirain siapa? Aku kecewa banget sama kamu, Tan. Mos, Tan, makanan untuk buka puasa udah siap loh. Yuk. Bu, ayo istirahat dulu di kamar. Nggak apa-apa Bu Asih. Mumpung lagi pada kumpul seperti ini, saya mau ngomong. Saya sudah putuskan untuk segera mengadakan acara pertunangan bagi Fitri dan Farel. Alhamdulillah ya Bu. Saya itu sebetulnya udah lama sekali pengen merencanakan ini. Tapi nanti biar saya yang urus semuanya ya. Ibu kan baru sehat. Pokoknya Ibu tenang aja, semua pasti beres. Kamu, Farel, Fitri, udah siap? sangat siap, Pi. Maafin Bule ya Rel, Fit. Karena Bule, acara pertunangan kalian jadi tertunda selama ini. Gak apa-apa kok, Bule. Bagi aku dan Farel, restu Bule itu sangat penting. Kita berdua udah berjanji ke waktu itu, berapa lama pun akan kita tunggu. Terus, kira-kira tanggal yang tepat kapan ya? Bagaimana baiknya saja menurut Ibu dan Bapak? Saya nurut saja. Atas nama cinta. Kenapa, Fit? Rel, kamu ingat nggak waktu pertama kali kita ketemu di rumah ini? Iya, kamu pakai sepatu aku dan aku maksa ngembaliinnya. Kalau nggak salah, di halaman itu kan? Dan sekarang kita bertunangan di sini juga ya, Fit? Aku juga benar-benar nggak nyangka jalan hidup aku akan kayak gini. Besok aku antar kamu ke makam Mas Firman ya. Maksud kamu? Ya, seenggak-enggaknya kamu bilang sama almarhum kalau kamu udah jadi calon istriku. Makasih banyak ya, Rel. Kamu udah ngingetin aku soal hal ini. Kamu benar-benar orang yang berbesar hati. Rel, aku udah mengambil keputusan. Maksudnya?
Aku akan secepatnya keluar dari Inferno. Aku gak kuat kerja di sana. Karena banyak banget orang yang beda prinsip sama aku. Sekarang aku malah maunya kamu kerja di situ terus. Hah? Bukannya kemarin itu kamu minta aku supaya cepat-cepat pindah ke Retro lagi? Perbuatan Edo itu tidak bisa dimaafkan, Fit. Dia udah mancing kemarahan aku. Sekarang kayaknya kamu harus kerja di sana terus. Tapi sebagai karyawan Retro. Rel, aku bener-bener gak ngerti maksud kamu apa. Gini, Fit. Setiap yang Edo lakukan yang menyangkut tentang Retro, kamu kasih tahu aku ya. Maksud kamu aku jadi mata-mata? Enggak, aku gak mau. Itu hal yang jahat, Rel. Dia yang mulai persaingan ini. Dia yang mulai main api. Jadi kita yang akan mengakhirinya. Fit, ada kata bijak yang mengatakan, di setiap perang dan cinta, semua bisa dilakukan. Iya, tapi... Aku janji sama kamu, Fit. Gak akan ada terjadi sesuatu yang buruk. Kamu cuma cukup kasih tahu itu. Setelah itu, terserah aku, Fit. Aku juga akan meyakinkan Papi, Fit. Gak ada salahnya, kan? Jadi aku... Selama kamu kerja di sana, kamu akan jadi mata aku, Fit. Kamu akan mengawasi Edo. Ya? Ini bisnis. Aku berusaha menjalankannya dengan baik, dengan bersih. Tapi dia yang mulai semua ini, Fit. Dia yang mulai perang ini. Seperti yang aku bilang tadi. Kita yang akan mengakhirinya, Fitri. Rel, aku ngerti. Tapi... Om, Tante, dipanggil ke dalam tuh sama Eyang. Disuruh makan malam. Iya, Nadine, makasih ya. Aku sama Om Farel segera ke sana. Gimana kalau kita cari nama si Dede ini, mumpung semuanya lagi kumpul? Iya, Pi. Gimana, Mi, Pi? Ada usul nggak? Kok Mama nggak ditawarin sih, Aldo? Maksudnya semuanya boleh ngasih usul, mah. Semuanya? Wah, kalau misalnya sambung-sambung, panjang dong namanya. Iyalah, Al. Daripada ribut kayak kemarin-kemarin, mendingan kita aja yang ngasih nama anak kita ya. Oke, masa Mami nggak boleh kasih nama cucu Mami sendiri? Boleh-boleh aja sih, Bu. Tapi jangan terlalu kebarat-baratan dong. Yang biasa-biasa aja. Loh, Ibu tuh gimana sih, Bu? Zaman sekarang ini nama anak-anak itu keren-keren. Jadi kita juga jangan ketinggalan zaman dong. Mi, udah dong. Ya, Mah. Ngalah napa? Mana sih, Pak? Itu kan cucu Mama juga. Kalau saya yang ngasih nama, pasti bagus. Jamin. Aduh, ini gimana nih? Aduh, Mami ini gimana? Tenang dulu, Kay. Tuh kan, anak ini memang tahu kalau neneknya berantem, tuh jadi nangis deh. Gimana tuh? Dia ini bayi yang pinter nih. Dia nggak setuju kalau nenek-neneknya nggak rukun. Gini aja, daripada kita ribut, mikirin nama bayi, dan pingin kasih nama bayi, mendingan kita undi aja. Kita tulis nama di sebuah kertas, dan kita undi. Nanti Nadine yang ngambil, terus pilihan Nadine itulah yang menjadi nama bayi Aldo dan Kayla. Gimana? Ide lu bagus juga, Rel. Gimana, Kay? Iya, bagus kok. Sini lagi, Nak. Sini, Nak. Sini, Nak. Aduh, ayo dong. Mami udah gak sabar. Nama Papi dia.
Makasih sayang. Kasih Om Farel sama Tante ya. Ya. Om Norman tuh. Udah boleh nulis namanya nih. Mas, ngasih namanya jangan asal-asalan ya. Aduh, aku deg-degan banget nih kalau Nadine ntar ngambil punya Mas Norman. Ya, lu gitu banget sih sama gue, Ke. Pokoknya tenang aja. Nama dari gue pasti keren. Udah Mas, tulis aja. Iya. Fit, pakai bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Ya nyontek ya. Nadine, sekarang kamu ambil ya. Aku baca ya. Namanya Kenapa, Fit? Siapa sih ngasih usul? Emangnya kenapa, Fit? Ya kok namanya Aurelia? Usulan Mas Norman ya? Yongkru. Mas ini gimana sih Mas? Anak saya kan cowok bukan cewek. Ya iya sih. Tapi gue lagi demen banget sama nama itu. Gimana? Keren kan? Ya bagus sih bagus Mas, tapi nggak kepake, percuma aja. Yang lain Fit? Ya udah, aku pilih lagi ya. Yang sekarang namanya kali ini bagus. Namanya Finza. Vinsa. Oke, bagus kayaknya Ke. Iya, aku juga suka. Emang usulan siapa sih? Aku. Kak Farel. Ya ampun, makasih banyak ya Kak. Udah ngasih nama yang bagus buat anak aku. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka, boleh ganti kok namanya. Enggak Korel, gue suka sama Kayla. Paling sekarang tinggal cari nama belakangnya aja ya. Ya udah, mulai sekarang semuanya manggil anak aku Finza ya. Gimana Mi, Mah? Setuju nggak? Kan nama belakangnya belum ada. Gimana kalau Mama usulin kita lakukan seperti yang tadi itu? Iya sih. Siapa tahu sekarang ini nama belakangnya dari Mami. Mulai lagi. Kirain udah selesai. Atas nama cinta. Capek, Mai? Banget Mas. Aku tuh nggak nyangka loh kalau yang namanya pemotretan itu udah lama ribet banget lagi. Tapi aku bangga sama kamu, Mai. Kamu tadi kelihatan keren, seksi lagi. Ih, kamu tuh aneh deh Mas. Biasanya ya suami orang tuh suka marah kalau istrinya kelihatan seksi. Apalagi interditin orang loh majalah itu. Ya kalau aku kan beda, Mai. Aku nggak kolotan kayak gitu. Yang penting kamu bisa dipercaya aja. Maunya apa sih nih orang? Tetep aja nggak nelfon atau SMS. Kayaknya dia benar-benar udah dibutain sama kedatangannya Nesa. Pi, aku pengen ngomong sesuatu, Pi. Soal apa? Pertunangan kamu sama Fitri? Bukan, Pi. Soal kerjaan. Mami tinggal dulu ya. Pi, sekarang kan Fitri kerja di Inferno. Aku pengen manfaatin ini untuk kepentingan perusahaan kita. Maksud kamu? Ya dengan Fitri ada di sana. Mungkin dia bisa mengorek info tentang Inferno kalau dia mau menjegal perusahaan kita, Pi. Rel, Papi kenal Fitri. Dan menurut Papi, dia nggak akan mau melakukan hal semacam itu.
Kenapa papi seyakin itu, Pi? Kamu ingat, Fitri itu seorang gadis dari desa. Dia begitu naif dan dia sangat berbeda dengan gadis-gadis kebanyakan. Farel, seumur hidup papi belum pernah melihat seorang gadis dengan hati yang sebersih dan selugu Fitri. Aku tahu, Pi. Tapi aku yakin dia pasti mau ngelakuinnya. Karena dia sangat setia sama Retro, Pi. Dan dia sangat menghormati papi melebihi aku. Jadi, aku yakin dia pasti mau ngelakuinnya. Lagian kemarin, dia ngomong demi Retro dan demi papi kan? Ya. Semua itu memang benar, Rel. Tapi ada sebagian orang yang hanya mau berbuat baik dalam hidupnya. Dan Fitri adalah orang yang selalu berpikir dengan hati. Dia selalu melibatkan empati kalau dia mau mengambil keputusan. Kamu ingat kan? Senekat apapun kamu memaksa dia untuk menikah, dia nggak mau kan? Sebelum mendapatkan restu? Ini dua hal yang berbeda, Pi. Enggak, Rel. Justru prinsip Fitri soal restu itu sudah bisa menjadi patokan buat kamu. Bahwa dia adalah anak yang lurus, yang nggak mau berbuat macam-macam, dan selalu berpikir panjang akibatnya. Oke, mungkin papi benar. Tapi kalau ternyata Fitri mau menerima tawaran itu gimana, Pi? Dia terpaksa papi harus bilang suatu saat nanti dia akan menjadi pengusaha yang lebih sukses dari kamu. Silakan duduk. Fit, ini kontrak kerja baru sama PT Indomega. Tolong periksa sekali lagi. Maaf Pak, saya kan diterima di sini dan bekerja di sini sebagai copywriter. Kenapa saya harus memeriksa ini? Bos adalah bos. Selama saya tidak membayarkan kamu, kenapa kamu tidak turuti perintah bos kamu? Iya Pak, tapi saya digaji di sini sesuai dengan profesi saya kan? Saya tahu, tapi saya ingin semua karyawan saya handal untuk berbagai hal. Iya, saya setuju dengan pendapat Bapak ingin mengembangkan karyawan di sini. Tapi... Sudahlah, kapan sih kamu tidak membantah saya? Apa waktu di Retro dulu, kamu juga sering begini sama bos kamu? Atau mungkin ini hanya alasan kamu karena kamu tidak mampu soal kontrak kerjasama? Enggak, saya lumayan menguasai kok Pak. Bagus, kerjakan aja perintah saya kalau begitu. Baca dulu, Fit. Setelah itu, saya minta tolong kamu fotokopi 1 lembar. Lalu, kembalikan ke saya. Baik, Pak. Kenapa? Ada yang nggak masuk akal? Fit, proyek ini proyek sangat rahasia. Saya menawarkan setengah budget dari Retro dan agensi iklan lain dengan pembuat kelas pertama. Dengan begini, semua proyek pasti bakal jatuh ke tangan Verno. Fit, kamu udah dapat informasi dari Pak Edo tentang Retro? Kamu dengar suara aku kan? Iya, dengar. Rel, Setahu saya kita mempekerjakan dia di sini bukan karena jasa atau kemampuannya, tapi karena kita mau mengorek informasi tentang Retro dan juga Pak Utama.